Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi akuntansi forensik. Adapun kelompok kami, saya sendiri Nilus Risinta absen 31, yang kedua Devita Asridiantari absen 24, dan yang ketiga Kartika Purnamasari absen 18. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Devita Asridiantari, absen 24, akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi forensik. Akuntansi forensik atau forensic accounting dapat diartikan sebagai penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum. Istilah akuntansi dalam definisi ini adalah istilah akuntansi dalam arti yang seluas-luasnya, yakni sebagai disiplin akuntansi yang meliputi auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, serta di sektor publik maupun di sektor privat. Disiplin dan profesi forensik lainnya. Istilah akuntansi forensik mulai dikenal luas di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Jejak akuntansi forensik di Indonesia mulai terlihat jelas ketika kasus Bank Bali, di mana PricewaterhouseCoopers selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada Bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu. Prosedur utama dalam akuntansi forensik lebih menekankan pada teknik wawancara yang mendalam dan analisis data. Walaupun sering kali menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan, rekonsiliasi, konfirmasi, dan sebagainya, akuntansi forensik memfokuskan pada segmen tertentu, misalnya pemasukan dan pengeluaran yang dicurigai telah terjadi tindak kecurangan atau korupsi, baik dari pihak dalam atau orang ketiga, atau petunjuk terjadinya kecurangan, dan petunjuk lainnya. Akuntansi forensik merupakan akuntan yang terdaftar dan bersertifikat akuntan yang telah memperoleh pendidikan tambahan dan sertifikasi sebagai pemeriksa kecurangan atau sebagai seorang akuntan forensik. Menurut penjelasan Simen tahun 2002, dalam buku pendekatan komprehensif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 3 area utama kegiatan seorang akuntan forensik, yaitu yang pertama, dukungan kepada manajemen, yang kedua, dukungan dalam proses hukum, dan yang ketiga yaitu keterangan ahli. Peran akuntansi forensik di pengadilan. Yang pertama, akuntansi forensik mempunyai peranan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai dasar bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk salah satunya yaitu kecurangan. Kecurangan atau fraud auditing dapat berguna bagi sebagian besar kasus kejahatan keuangan seperti penggelapan, kekeliruan fakta keuangan, pembakaran nirlaba, penipuan bank, suap, dan penyuapan komersial, penipuan komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua, akuntan forensik dalam pelaporan keuangan perusahaan akan membahas terkait langkah untuk mengumpulkan bukti untuk mengetahui keabsahan transaksi akuntansi yang kompleks guna memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan kecurangan melalui akuntansi forensik yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti akuntansi dari catatan, sistem, jaringan, dan laporan. Akuntansi forensik kemudian akan mencoba mengumpulkan bukti lain dari sumber-sumber lainnya seperti penyidik kejahatan, sistem monitoring video, dan saksi mata untuk merekonstruksikan peristiwa kecurangan. Yang keempat, pihak yang memberikan keterangan ahli adalah BPK, bukan pribadi atau anggota karyawan auditor dan sebagainya. Selanjutnya ada model akuntansi forensik. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit forensik adalah yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pembicaraan dengan klien, yang ketiga, pemeriksaan pendahuluan, yang keempat, pengembangan rencana pemeriksaan,
yang kelima pemeriksaan lanjutan, dan yang keenam penyusutan laporan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Segitiga akuntansi forensik, konsep yang digunakan dalam segitiga akuntansi forensik ini adalah konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan ada atau tidaknya kerugian pada sektor publik maupun privat. Yang pertama, titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik adalah berurusan dengan kerugian dan kerugian. Yang kedua, titik kedua dalam segitiga akuntansi forensik adalah perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, titik ketiga dalam segitiga akuntansi forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum atau ada hubungan kuasalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kuasalitas adalah ranahnya para ahli dan praktisi hukum. Perhitungan besarnya kerugian adalah ranahnya akuntansi forensik. Dalam mengumpulkan bukti untuk menetapkan adanya hubungan kuasalitas, akuntansi forensik dapat membantu para ahli dan praktisi hukum. Segitiga akuntansi forensik merupakan modal yang mengaitkan disiplin hukum, akuntansi, dan auditing. FOSA dan KOSA. Yang pertama, Fraud Oriented System Audit atau FOSA merupakan nama lain dari audit fraud proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan risiko fraud. Yang kedua, Corruption Oriented System Audit atau KOSA merupakan nama lain dari audit fraud proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan resikonya kerugian korupsi. Jadi FOSA digunakan untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud secara umum. Sedangkan KOSA digunakan untuk kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi Santi Om.